Oke, hai Smart Footer, jumpa lagi dengan saya Novi Maria Ulfah, anggota KPU Kota Semarang dalam rubrik Lumpia Lapak Diskusi Pemilu dan juga Pemilihan. Episode kali ini masih rangkaian partai politik peserta pemilu 2019 di Kota Semarang. Tanpa terasa nih kita sudah sampai di nomor urut partai politik peserta pemilu 2019 di nomor urut 11 yaitu Partai Solidaritas Indonesia atau biasa disingkat dengan PSI. Smart Footer semua yang berbahagia dimanapun Anda berada, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ketua Umum PSI di Kota Semarang. Selamat datang Ibu Meli. Terima kasih. Iya, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita meluangkan waktunya di KPU Kota Semarang, Bu Meli. Semoga selalu sehat, bahagia dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Oke, Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga share di akun YouTube KPU Kota Semarang. Karena di situ banyak sekali informasi terkait dengan pemilu dan juga pemilihan. Apalagi ini sudah mendekati pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024. Untuk yang selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa kegiatan podcast Lumpia ini sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baik host, kru yang terlibat di dalamnya, dan juga bintang tamu kita pada kesempatan hari ini semuanya sudah mendapatkan vaksin 1, vaksin 2, dan juga vaksin booster untuk pencegahan penularan COVID-19. Nah, Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi dengan Ketua PSI, saya bacakan terlebih dahulu biodata beliau. Nama Meli Pangestu, Partai Politik Partai Solidaritas Indonesia, jabatan Ketua DPD, kelahiran Surabaya, 18 Maret 1979. Alamat di Jalan Seroja 2, nomor 8 ini ya, Ibu ya. Oke, riwayat pendidikan SMU Nusantara dan juga alumni STI Widya Manggala Semarang. Pengalaman organisasi Ketua DPD PSI Kota Semarang periode 2019-2024. Untuk nomor telepon ya Smart Footer ada di 081 127 90 168. Saya manggilnya Ibu apa Mbak apa Sis. Oh, Sis. Ibu ya. Iya, boleh. Oke. Bu Meli, baik. Terima kasih ya Bu ya. Semoga selalu sehat dan juga bahagia. Bu, terkait dengan partai politik nih ya, PSI, Partai Solidaritas Indonesia, bisa diceritakan Bu terkait dengan kepengurusan, baik di tingkatan kota, di tingkatan kecamatan, atau sampai tingkatan kelurahan gitu. Ya. Silakan. Kalau di Partai Solidaritas Indonesia atau kita sering sebut PSI ya, itu kita memang sudah punya kewajiban untuk selalu menyertakan perempuan di dalam kepengurusan struktural. Jadi ada 30% itu semuanya adalah perempuan. Jadi dari tingkat pusat, dari tingkat daerah, kota, kabupaten, sampai dengan ke cabang, ranting itu kita semua memakai 30% itu harus perempuan ada. Seperti itu. Oke, bisa ceritakan lebih lanjut berapa sih jumlah pengurus untuk DPD PSI di tingkatan Kota Semarang, terus juga sampai di tingkatan kecamatan sampai tingkatan kelurahan? Kalau kita sendiri struktural inti ya di DPD itu kita punya 5 orang. Saya ada ketua, nanti ada Bro Narendra itu di sekjennya, ada sekretaris 2 Sis Gusti, ada wakil ketua Bro Binawan, ada juga bendahara Sis Ivana. Jadi kita hanya berlima untuk di DPD. Kemudian kita turun ke DPC. DPC itu di level kecamatan. Kita ada 16 DPC, masing-masing dengan 3 orang sebagai KSB. Dan tetap 30% itu harus ada perempuan. Jadi di KSB misalnya 3 orang, 1 orang itu harus terwakili perempuan. Sampai dengan ke ranting juga sama, kita juga 3 orang. Jadi
Kalau di breakdown ya tinggal dihitung saja nanti jumlah kelurahannya ada berapa, itu ada jumlah ranting kita. Berarti di 16 kecamatan sudah ada, terpenuhi. Terus juga di tingkatan ranting. Kalau di tingkatan ranting semua pengurusnya sudah ada, Bu Meli? Belum 100%, sedang jalan mungkin sekitar baru 30-40%. Oke. Kalau di tingkatan kota namanya DPD, tingkatan kecamatan DPC. Terus kelurahan baru ranting. Itu ya DPRT kalau DPRT ya. Oke. Selanjutnya bisa berbicara menceritakan terkait dengan terbentuknya PSI itu sendiri, itu tahun berapa, Bu Meli? PSI itu dari tahun 2014 ya. Tapi saya sendiri bergabung di tahun 2016. Jadi PSI udah 7 tahun kemarin. Ini mau memasuki tahun ke-8 nanti di bulan November. PSI ini terbentuk dari memang semangat muda dari teman-teman yang istilahnya sudah jenuh dengan cara berpolitik yang lama. Dan karena kita merasa martabat dari perpolitikan sendiri itu sudah mulai memudar, karena udah tercampur dengan banyak hal yang istilahnya banyak politik kotor, money politik dan sebagainya lah ya, yang sudah terbukti di masyarakat juga. Kita lihat bagaimana politikus-politikus Indonesia itu bersikap bahkan bertindak di dalam masyarakat dengan arogan, ada yang korupsi terutama. Itu yang ingin kita hilangkan. Juga dengan intoleransi. Itu yang harus kita jauhkan dari Indonesia. Bagaimana politik Indonesia bisa bersih kalau tidak ada yang memulai menyadarkan masyarakat untuk berpolitik dengan baik dan benar. Itu ya, jadi sejarah berdirinya PSI sampai perkembangannya sampai sekarang itu di tingkatan pusat sampai secara otomatis di Kota Semarang juga seperti itu ya, Bu ya, dari tahun 2014 dan juga 2016. Nah, kantornya Ibu, kantor sekretariat untuk PSI sendiri itu DPD-nya di mana? Kita berkantor di Kompleks Pertokoan Jurnatan Blok B5. Itu di daerah Bubaan, kalau orang Jawa, orang Semarang bilang itu Bubaan gitu kan. Nah, kita ada di daerah situ. Sekarang dekat dengan area museum yang baru. Nah, jadi kalau main ke sana, main ke tempat kita juga. Iya, Museum Kota Lama itu ya. Iya, betul. Itu sudah permanen ya, Bu? Atau masih harus? Belum, kita masih ada sewa lah ya, sampai dengan masa 2024. Moga-moga nanti siapa tahu bisa permanen. Iya, semoga. Terus kalau di tingkatan DPC dan juga DPRT, Bu, bisa? Kalau DPC kita kembalikan kepada pengurus DPC untuk masing-masing mencari kantor atau menggunakan sebelah sisi rumahnya yang memang bisa difungsikan sebagai kantor DPC. DPRT juga sama ya. Jadi begitu ya Smart Footer ya, terkait kondisi kantor baik yang di DPD maupun DPC dan juga DPRT untuk PSI di Kota Semarang. Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada ya, jangan lupa untuk selalu ikuti follow sosial media KPU Kota Semarang baik di Facebook, Instagram, dan juga di Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang karena di situ banyak sekali informasi terkait dengan pemilu dan juga pemilihan. Nah, kembali ke Bu Meli nih ya, Bu ya. Nah, ini kemudian berbicara terkait dengan keanggotaan nih, Bu. Anggota PSI itu sendiri di Kota Semarang ada berapa? Kalau yang sudah terdaftar di sistem kami itu ada sekitar 2.500. Tetapi yang tidak terdaftar itu juga kita tidak bisa memaksakan. Kadang kan namanya masyarakat ya, ada yang masih takut dengan kalimat masuk ke dalam anggota politik. Tapi yang sudah masuk ke dalam kita menjadi anggota resmi ber-KTA itu ada sekitar 2.500 orang untuk Kota Semarang aja. Perolehan suara kemarin suara sah masih ingat Ibu? 2019 total ya. Total 2019. PSI Kota Semarang sekitar 40.300 kalau nggak salah. Oke. Untuk selanjutnya Bu Meli, perekrutan untuk menjadi anggota PSI itu apa yang dilakukan diupayakan oleh PSI itu sendiri? Oke.
Kalau kita sih mengadopsi dari yang di pusat juga, bahwa kita menggunakan sosmed untuk membuka istilahnya pendaftaran anggota. Semua kita gunakan dari Facebook, Instagram, bahkan TikTok pun kita juga menggunakan. Terus kita juga menjalankan struktural partai untuk segera merekrut anggota-anggota yang ada dulu untuk merenew keanggotaannya. Jadi kita itu setiap kali setelah ini nanti akan ada renew keanggotaan terus. Jadi yang keanggotaan yang lama sudah tidak berlaku menjadi keanggotaan yang baru. Dan itu kita jalankan sampai ke ranting untuk mencari anggota. Dan keanggotaan di PSI itu lebih fleksibel karena kita menggunakan online. Ini yang mungkin belum sempat terpikir oleh partai lain waktu itu, bahwa dengan daftar online aja membuka psi.id itu kita bisa menjadi anggota. Nah setelah itu nanti dari kantor, DPD, DPC itu yang akan memfollow up yang bersangkutan untuk menandatangani surat pernyataan keanggotaan. Nah setelah itu baru selesai kita buatkan KTA-nya, baru diberikan kembali KTA-nya seperti itu. Bisa disampaikan apa tadi webnya? www.psi.id. Oke, www.psi.id. Jadi Smart Voter barangkali ada yang tertarik untuk ikut bergabung di PSI Kota Semarang bisa buka link tersebut gitu ya. Ini prosesnya lama nggak Bu Meli untuk ngurus seperti itu atau dokumen yang perlu disiapkan? Sebetulnya kalau kita sudah dengan sistem online itu dalam hitungan sekian menit aja sudah selesai. Sudah bisa ya. Yang penting ada KTP karena untuk syarat menjadi anggota di kepartean harus ada KTP. Jadi disiapkan saja KTP-nya, difoto dengan sejelas-jelasnya, diisi dengan yang benar. Nanti setelah itu masuk ke dalam sistem kami. Nah nanti setelah dari sistem kami akan memfollow up, membreakdown ini tinggal di mana nih, kecamatan mana, dari DPC itu yang akan follow up. Setelah itu diberikan SPA, surat pernyataan anggota, ditandatanganin maka udah sah. Seperti itu. Prosesnya tidak perlu waktu yang nggak perlu berbelit-belit, nggak pakai lama. Oke nih Bu Meli, untuk selanjutnya nih pengkaderan. Kalau sudah menjadi anggota nih, sudah ada sekitar 2.500 itu keanggotaan itu, kemudian ada pendidikan ataupun pengkaderan kepada anggotanya atau bagaimana sistemnya, bisa diceritakan ke kita semuanya, Bu Meli. Jadi kalau untuk pengkaderan itu kita mulai memang sudah semenjak saya menjadi ketua ya, itu kita sudah membentuk DPC, bagaimana DPC harus bertindak, menjalankan mesin partai, kemudian mencari DPRT, dari DPRT mencari anak-anak ranting nantinya, sampai dengan saksi pemilu nanti. Jadi semua itu juga kita pengkaderan tetap berjalan, bahkan pendidikan politik kita berikan setiap 1 tahun itu ada sekitar 3-4 kali. Di luar yang kecil-kecil ya, kali besar itu lingkupnya kita biasanya itu struktural. Tapi kalau untuk keanggotaan mulai tahun ini kita udah mulai berjalan. Dan kalau dari PSI sendiri, kita dari pusat, itu kita punya pendidikan politik online. Jadi ada sekolahnya kalau di tempat kita. Sekolah ini sifatnya sekolah online. Jadi diberikan materi, diberikan ujian di situ, soal-soal, bahan-bahan, berapa scoringnya, sampai dengan nanti ada sertifikat. Seperti itu, sudah sampai di level mana, dari dasar, madya, paripurna. Seperti itu. Itu dari pusat langsung dengan jumlah peserta barangkali seluruh anggota PSI, seluruh anggota se-Indonesia. Iya. Kalau yang pingin benar-benar mengerti dan apa sih itu PSI dan apa sih itu politik, jadi kita persilahkan semua anggota PSI untuk ikut sekolah politiknya. Sekolah kader itu sih. 1 tahun berapa kali itu Bu? 1 tahun kita 3 kali. 3 kali untuk proses itu ya, pendidikan politiknya. Nih beralih ke yang lainnya ini, Bu Meli. Bagaimana sih pengelolaan keuangan di partai politik PSI ya, terkait dengan pemasukan dan juga pengelolaan keuangannya? Silahkan diceritakan Bu. Ini kita bicara Kota Semarang ya. Iya, Kota Semarang. Kota Semarang karena kebetulan kita dapat 2 kursi di DPRD Kota Semarang, jadi kita memiliki namanya dana banpol. Nah, dana banpol ini memang dikhususkan untuk pendidikan politik tadi itu.
dan sebagian hanya untuk administratif kantor. Jadi di luar itu bagaimana kita mengelola keuangan dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Semarang, itu kita sistemnya gotong royong. Kalau kita boleh bilang bahasa kerennya saweran, ya. Jadi nggak ada yang istilahnya sebagai top up pemodal seperti itu. Nah ini yang unik dari PSI adalah seperti itu. Jadi kita tidak punya pemodal yang besar seperti partai lain. Dari sini dari kita ya untuk kita, dan kita kembalikan ke masyarakat. Jadi seperti itu. Oke. Masuk kemudian dikelola, pengeluaran lebih banyak untuk kembali ke masyarakat lagi. Oke, dalam bentuk pendidikan. Dalam bentuk pendidikan ataupun apa yang bisa kita berikan ke masyarakat tanpa harus membebani kantong masing-masing. Oke nih, tadi terkait dengan pengelolaan keuangan. Selanjutnya nih, terkait dengan kegiatan-kegiatan Partai PSI. Nah, kemudian apa sih pendidikan politik atau kontribusi yang diberikan PSI kepada warga Kota Semarang? Itu kalau tadi kan berbicaranya ke internal ya, pengkaderan pendidikan, ke anggota, tapi ini lebih bagaimana sih PSI itu memberikan kontribusi ataupun pendidikan ke warga Kota Semarang itu sendiri. Jadi kita sering ya namanya belusukan ke warga seperti itu. Terus kita juga memberikan pendidikan itu tidak harus dalam konteks duduk manis, lalu ada narasumber dan sebagainya. Tapi kita bisa lakukan dengan kita main ke tempat masyarakat, main ke warga. Terus kita mengajarkan mungkin ya beberapa warga yang mempertanyakan bagaimana kondisi politik saat ini dan sebagainya. Di situ kita bisa masuk, kita bisa mengajarkan bahwa berpolitik yang baik itu harusnya ya begini. Menghindari hal-hal yang tidak baik karena apa? Efeknya juga akan kembali ke masyarakat sendiri. Itu berupa apa, seperti apa. Nah, jadi kita pendidikan ke masyarakat itu berjalan dengan dengan sendirinya tanpa kita harus menggunakan bahan-bahan yang mengada-ada kadang seperti itu, bahan-bahan yang kadang tidak bisa dimengerti oleh masyarakat karena kalau bahasanya ketinggian warga itu taunya kan pokoknya ini ya ini Bu, nggak bisa kalau kita ngomong pasal sekian membicarakan tentang itu. Jadi kita kembalikan masyarakat, kita menggunakan bahasa masyarakat juga. Itu satu. Yang kedua, apa sih yang sudah PSI lakukan untuk masyarakat Kota Semarang terutama untuk warga kota? Jadi di sini kita mengajarkan tentang keberagaman, solidaritas. Kita sering ada bersih-bersih tempat ibadah, meskipun kita berbeda agama pun kita tetap mengadakan sebuah pengajian dengan dibantu teman-teman yang non-muslim untuk membersihkan sampai dengan melayani dari jemaat-jemaat yang hadir. Berikut juga kebalikannya apabila nanti ada tentang dari agama lain mengadakan acara lain, juga teman-teman muslim ini juga membantu. Di sini kita mau membuktikan ke masyarakat bahwa kita itu beragam, bukan dari satu golongan saja. Terus juga misalnya ada masyarakat ingin ada gotong royong kerja bakti, di situ pun kita akan hadir. Apapun yang warga atau masyarakat butuhkan, kita akan hadir di sana. Kita akan siap kerja untuk rakyat 24 jam kalau perlu. Seperti itu. Jadi kita biasakan kader-kader kita itu lebih turun ke masyarakat untuk siap gercep supaya masyarakat itu bisa terlayani dengan baik gitu. Seperti itu. Oke, barangkali bisa disebutkan ya tadi kelihatan lebih ke mewujudkan toleransi beragama ya. Di daerah mana saja barangkali yang sudah pernah dilakukan kegiatan antara muslim dan juga pembersihan tempat ibadah seperti itu. Ya, jadi biasanya kita lakukan itu pasti saat memang Ramadan seperti ini. Di tahun kemarin kita sempat berbagi Al-Qur'an ke beberapa masjid, musola. Kita pembersihan masjid musolanya juga. Kita bersih-bersih di 5 tempat ibadah yang lain juga. Jadi ya untuk menjalin kebersamaan itu. Anggota kita kan juga beragam. Iya. Gitu. Berbagai latar belakang juga ya Bu Meli. Baik Smart Footer ya, menarik sekali ya perbincangan kita dengan Bu Meli. Jangan lupa untuk selalu follow dan ikuti sosial media KPU Kota Semarang baik di Instagram, Facebook dan juga Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga share di akun
YouTube KPU Kota Semarang karena di situ banyak sekali informasi terkait dengan pemilu dan juga pemilihan. Nah, smart voter yang berbahagia dimanapun Anda berada ya, tetap selalu untuk memantau melihat channel YouTube kita. Nah, ini kita masih dengan Bu Meli, Ketua PSI Kota Semarang. Selanjutnya nih, Bu Meli bisa diceritakan terkait dengan visi dan juga misi Partai PSI itu sendiri. Iya. Kalau visi tadi kita sudah sebutkan ya beberapa tentang keberagaman, tentang keadilan. Sebetulnya tidak jauh beda dengan partai-partai lain. Tetapi bagaimana menjalankan visi misi ini dengan realitanya, itu yang susah. Visi misi pasti baik, tapi kembali lagi bagaimana kita menjalankan visi misi tersebut. Kalau dari kita sendiri, visinya udah jelas, kita akan menjalankan keberagaman, toleransi, keadilan, terus ya pemerataan, pembangunan dan sebagainya. Sedangkan misi kita sendiri itu mengajak masyarakat untuk sadar bagaimana cara menempuh semua itu untuk keuntungan siapa? Keuntungan masyarakat sendiri. Kita mengajak gotong royong, kita mengajak memberikan pendidikan politik itu tersebut juga yang tadi kita sudah sebutkan. Mengajak masyarakat, yuk sama-sama menciptakan politik yang baik. Juga memilih, salah satunya memilih partai yang baik juga, yang sehat. Supaya visi partai ini juga bisa tercapai seperti itu. Untuk mewujudkan visi misi ini ada tantangannya nggak, Bu Meli, baik internal maupun eksternal? Banyak banget, banyak banget ya. Salah satunya kan kalau tempat kita itu ada satu kejadian bahwa kita itu kan menolak poligami. Jadi di dalam struktur kita pun kita menyarankan supaya semua struktural, tidak ada yang berpoligami. Nah, ini kan kadang mungkin yang bertentangan dengan teman-teman yang muslim ya, bahwa mereka kan diperbolehkan. Jadi kita kembalikan ke rekan-rekan. Kalau mau masuk di struktural, jangan berpoligami. Karena ya, ini adalah visi misi kita juga, bagaimana berkeadilan seperti itu. Karena ya, dari masyarakat yang ada sekarang pun, yang berpoligami jarang sekali yang bisa berkeadilan. Itu kan yang menimbulkan nanti ada kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan, anak yang sekarang lagi booming. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Jadi ya kita lakukan seperti itu supaya visi misi ini tetap berjalan. Gitu ya. Apa itu sudah menjadi sebuah syarat untuk menjadi pengurus di situ? Iya. Salah satu syaratnya. Itu di tingkatan pusat sampai di tingkatan DPRT ya. Bahkan kalau ada yang ketahuan melakukan itu berarti harus siap dengan risiko mundur dari PSI itu sendiri. Dan itu sudah terjadi semenjak pencalekan yang lalu. Gitu. Oke ya, ini di tingkatan kesadaran masing-masing ya. Oke. Baik, Smart Voter untuk selanjutnya nih, ini pertengahan tahun 2022. Sebentar lagi kita sudah persiapan untuk memasuki tahapan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024. Nah, ini yang dipersiapkan oleh PSI itu sendiri seperti apa ini, Bu Meli? Ya, kita akan persiapkan semua administratif yang dibutuhkan untuk pendaftaran kepartaian dulu. Terus kemudian kita juga mempersiapkan bagaimana memilih bacalek, bakal calon. Jadi nanti kita akan ada tahapan ini setelah kita bisa memenuhi persyaratan dari KPU untuk partai ini biar lolos dulu. Setelah partainya lolos baru kita bisa bacalek. Kalau partai nggak lolos mau bacalek apa? Kan nggak bisa juga. Nah, ini kita main realita aja ya. Jadi kita juga memohon kepada masyarakat bantu PSI supaya kita bisa melampaui itu. Jadi PSI masuk dulu jadi partai untuk bisa masuk di pemilu. Setelah itu kita bacalek. Nah, di bacalek ini kita nanti akan benar-benar godok supaya kita dapat caleg-caleg yang potensial yang bagus. Jangan sampai setelah lolos ke kursi DPRD, misalnya kita ngantarnya kan ke kota nih ya, DPRD kota, ternyata di dalam nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, nggak punya etos kerja yang baik. Itu yang kita tidak mau. Karena ya untuk menjadi
dewan di dalam PSI itu memang lebih berat daripada mungkin partai lain. Karena kita dituntut benar-benar kerja 24 jam, kalau perlu 25 jam. 1 jamnya saya nggak tahu dari mana. Ya, jadi ya persiapan kita sama mungkin juga dengan partai yang lain. Kita mempersiapkan kader-kader terbaik kita. Kita mulai berkampanye juga, meski kecil-kecilan, istilahnya hanya menandakan bahwa PSI itu ada di Kota Semarang. Karena banyak juga ternyata yang di ujung-ujung yang belum tahu PSI itu apa gitu kan, apa PSIS atau apa gitu kan. Jadi ya sebuah beban berat juga bagi kita sebagai partai baru. Tapi ya harus kita lalui dengan cara-cara ya itu tadi, terjun ke masyarakat, membawa nama PSI. Gitu. Ada target barangkali Bu Meli untuk 14 Februari ini. Target di kita tingkatan pasti, pusat, provinsi sampai tingkat daerah terkait dengan apa legislatif ya ini ya. Kalau di pusat target kita ya masuk ke Senayan. Kalau di provinsi ya kita otomatis harus masuk ke DPRD provinsi. Sedangkan untuk kota sendiri kita mentargetkan kita harus ada 1 fraksi dengan 10 atau minimal 6 orang di dalam untuk jadi anggota Dewan DPRD Kota Semarang. Oke ya, Smart Voter ya, menarik sekali ya perbincangan kita dengan Bu Meli nih Bu. Terkait dengan harapan nih Bu, harapan dari PSI untuk keseluruhan warga Kota Semarang, itu seperti apa? Ya, kita berharap Kota Semarang, warga Kota Semarang semuanya bisa mendukung PSI untuk tahun 2024, di mana kita sudah membuktikan bagaimana kami turun ke warga, kami turun ke masyarakat, kami bekerja untuk masyarakat. Kalau ingin tahu lebih lanjut bagaimana dan apa yang sedang kami lakukan, itu sebenarnya bisa dilihat di Facebooknya kita, Instagram maupun Twitter punya DPD Kota Semarang, DPD PSI Kota Semarang. Jadi kita punya semua sosmednya di situ. Itu adalah bagian dari laporan kinerja kita, kinerja Partai Solidaritas Indonesia Kota Semarang untuk warga Kota Semarang. Jadi bisa dilihat di situ. Kita lagi ngapain nih? Oh, lagi bagi-bagi takjil. Oh, lagi kerja gotong royong apa? Oh, lagi bikin ini gitu. Itu semua ada di sosmednya kita. Jadi harapan kita masyarakat Kota Semarang harus dukung PSI. Oke ya, Smart Voter yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu ikuti dan follow akun sosial media KPU Kota Semarang di Facebook, Twitter, dan juga di Instagram. Tak lupa untuk selalu follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Nah ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung obrolan kita, Bu Meli. Barangkali sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan sebagai closing statement dari Bu Meli kepada kita semuanya. Disilakan, Bu. Ya, tidak banyak. Kita hanya ingin masyarakat menyadari tentang pentingnya politik. Karena apapun yang ada dalam segi kehidupannya kita ini juga ditentukan oleh politik. Maka gunakanlah hak suara itu dengan baik, pilihlah partai politik yang baik, pilihlah orang-orang di dalam politik itu sendiri yang baik. Supaya apa? Tercapailah keinginan kita bersama, sejahtera, keadilan sosial, semuanya merata juga. Itu aja dari saya. Jangan lupa beri kesempatan ke PSI untuk kita membuktikan bersama bahwa kita bisa bersama. Tanpa PSI tanpa warga juga kita nggak akan bisa. Kita semua ada untuk kebersamaan. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Demikian obrolan kita Smart Voter dengan Ibu Meli Pangestu, Ketua DPD PSI Partai Politik peserta Pemilu 2019 yang ada di Kota Semarang dengan nomor urut 11 ya. Partai Solidaritas Indonesia atau biasa disingkat dengan PSI. Smart Voter semua dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu ikuti sosial media KPU Kota Semarang dan juga YouTube KPU Kota Semarang masih dalam rangkaian partai politik peserta pemilu 2019 yang ada di Kota Semarang. Sampai bertemu di episode selanjutnya.
Tak lupa untuk selalu jaga kesehatan, salam sukses dan bahagia selalu. Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan.